Ini adalah jalan utamanya. Lokasinya berada di sini, masuk terus sampai sini. Ini merupakan area tanaman kebun jagung yang sudah dipanen. Ini halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang terjadi pada seorang santriwati daerah Kendal. Wanita itu ditemukan tanpa celana dengan luka sayatan pada bagian lehernya. Bagaimana kronologi cerita ini? Yuk kita simak videonya. Pada hari ini kita berkenalan dengan seorang gadis muda bernama Siti Nurhalisa berusia 19 tahun. Warga Gempol Bapang RT 004 RW 002 Kelurahan Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Siti merupakan anak dari pasangan Rohmatun dan Akib. Siti ini terlahir dari keluarga dan lingkungan yang sangat agamis. Oleh karena itu, sejak lulus SD, dia pun dimasukkan ke dalam pondok pesantren untuk mengikuti pembelajaran ilmu agama lebih dalam lagi. Selama 4 tahun lamanya, Siti mengenyam pendidikan agama di pondok pesantren modern Sabilur Rasyid yang beralamat di Jalan Kiai Haji Abdul Wahab, Bojong Glidik, Banyu Urip, Kecamatan Ngampel. Pasca lulus SMA di pesantren tersebut, Siti pun mengabdi di pesantren itu dan mengajar di sana selama 2 tahun lamanya. Selain menjadi seorang pengajar, Siti mendapat penghasilan lebih sebagai seorang penjahit di kampung sekitaran pondok pesantren. Seiring berjalannya waktu, tepat hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, jam 06.30. Pagi itu, ada seorang warga desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kendal, sedang berjalan menuju ladang untuk bekerja. Pada saat di tengah perjalanannya, dia pun dikejutkan dengan sosok tubuh wanita yang terbaring di kebun dekat kandang ayam di desanya, yang jaraknya terbilang cukup jauh dari pemukiman warga dan berada di area hutan jati. Melihat hal itu, dia pun melaporkan temuannya pada warga sekitaran, dan kabar tersebut pun sampai ke kepala desa yang segera melaporkan temuan itu pada pihak kepolisian setempat. Setibanya polisi di lokasi kejadian, sosok wanita itu berambut merah panjang, mengenakan jaket berwarna hitam, dan sudah tidak mengenakan celana. Celana panjang hitam dan celana dalam berwarna pink berada dekat kepalanya. Terlihat luka sayatan pada bagian leher dengan genangan noda darah di sekitaran tubuhnya. Selain itu, ditemukan juga tas berwarna krim putih berisikan kosmetik dan sandal milik korban. Namun pada tas korban itu tidak ditemukan adanya identitas diri di dalam tas tersebut. Tim Inafis dari Polres Kendal pun segera melakukan olah TKP, dan setelahnya tubuh korban segera dievakuasi dibawa menuju RSUD Suwondo Kendal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan pada sidik jari korban, pihak kepolisian pun berhasil mengungkap identitas korban, dan korban ini bernama Siti Nurhalisa. Pihak kepolisian segera menghubungi keluarga dan memberitahu tentang kabar duka tersebut. Keluarga pun langsung mendatangi rumah sakit di mana jasad Siti ini berada. Setibanya di rumah sakit, isak tangis keluarga tidak terbendung lagi menerima kenyataan jika itu adalah Siti Nurhalisa. Pihak kepolisian pun menggali informasi dari pihak keluarga yang diketahui korban merupakan santriwati yang sedang mengabdi di pondok pesantren. Untuk mengungkap kasus ini, pihak kepolisian memeriksa keluarga dan beberapa orang terdekat untuk dimintai keterangan. Salah satunya adalah Rohmatun, ibu kandung korban. Rohmatun mengatakan, akhir-akhir ini setiap Siti pulang ke rumah, Siti terlihat lebih sering memainkan ponselnya. Sementara Rohmatun
yang melihat gelagat aneh dari Siti. Dia pun bertanya tentang kondisi Siti, yang pada akhirnya Siti pun mengaku jika dirinya sedang dekat dengan seorang pria yang usianya jauh lebih tua darinya. Pria tersebut mengaku berasal dari Pati dan memiliki sebuah pesantren di sana. Rhomatun pun tidak menaruh rasa curiga karena menganggap hanya sebatas teman saja. Kesaksian lain pun datang dari Heru. Heru merupakan paman korban. Heru menceritakan jika 5 hari sebelum kejadian, Siti sempat pulang ke rumah untuk mengikuti acara pengajian haul dari kakeknya. Namun pada saat pengajian itu ada gelagat aneh dari Siti, di mana yang biasanya Siti selalu menuruti perintah keluarga. Namun kali ini setelah acara pengajian itu selesai, Siti bersikuku untuk pulang ke pesantren pada malam itu juga. Padahal waktu sudah menunjukkan jam 21.30 malam hari. Akhirnya Heru pun mengantarkan Siti menuju ke pesantren pada malam itu juga. Dari informasi yang didapat, polisi segera mendalami kasus tersebut. Pihak kepolisian harus detail mencari petunjuk, lantaran pada kasus ini petunjuk yang didapat oleh polisi sangat minim. Di tengah-tengah viralnya tentang kematian Siti, tiba-tiba beredarlah kabar di media sosial jika pelaku pembunuhan telah tertangkap. Namun setelah dikonfirmasi ke Polres Kendal, hal tersebut adalah hoax dan polisi masih belum menetapkan tersangka pelaku pembunuhan. Di dalam proses penyelidikan, polisi mendapatkan fakta baru terkait hasil otopsi dari korban, yang ternyata Siti bukanlah korban penodaan. Pada tubuh Siti tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual, yang berarti Siti hanya korban pembunuhan. Namun pihak kepolisian pun belum bisa memastikan motif dari pelaku melepaskan celana Siti. Setelah penyelidikan itu berjalan, yang pada akhirnya pihak kepolisian mendapatkan titik terang siapa pelaku pembunuhan itu. Tepatnya hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 jam 4 subuh. Pihak kepolisian berhasil meringkus seorang pria sebagai pelaku pembunuhan. Pelaku ini bernama Noval Zulfakor alias Ambon, berusia 19 tahun, warga Mungkit Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Noval ditangkap oleh polisi di sebuah pabrik di Kecamatan Pengayom, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kendal. Pelaku Noval ini merupakan seorang pekerja di salah satu pabrik di kawasan industri Kendal. Setelah berhasil ditangkap, Noval pun segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat diinterogasi, pelaku mengaku jika motif dari pembunuhan ini lantaran pelaku merasa kesal karena korban menolak untuk diajak melakukan hubungan intim. Pelaku mengaku mereka baru berkenalan selama 4 hari sebelum kejadian melalui aplikasi Kencan Omi. Setelah berkenalan, Noval mengajak Siti untuk pergi berkencan. Akhirnya Siti pun mengiyakan ajakan dari Noval. Dan pertemuan pertama itu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Pada saat pertemuan itu, Noval menjemput Siti di gang dekat pondok pesantrennya, lalu mengajak Siti berjalan-jalan ke Kendal kota. Setelah berkeliling alun-alun Kendal dan pasar Kaliwungu, Noval mengajak Siti untuk mampir ke kosannya dan mengambil tas, lalu pergi lagi untuk membeli sepatu di Boja. Dalam perjalanan menuju Boja, korban meminta diantarkan pulang. Namun pelaku tetap meneruskan perjalanannya itu, dan sesampainya di desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Noval membawa Siti ke sebuah kebun di area cagar alam hutan Darupono, dan Noval mengajak melakukan hubungan intim. Siti yang mendengar ajakan itu sontak menolaknya, hingga terjadi keributan di antara keduanya. Keributan itu membuat korban menampar pipi pelaku sebanyak 2 kali dan mencakar wajah pelaku. Noval yang emosi akhirnya memiting leher Siti hingga Siti
tidak sadarkan diri. Ternyata pada saat pergi dengan Siti, pelaku membawa pisau yang diselipkan pada pinggangnya. Tanpa pikir panjang, pisau itu dicabut, lalu pelaku menyayat leher korban sebanyak 2 kali. Ternyata pada kasus ini ada fakta yang berbeda dari hasil otopsi. Pelaku mengaku setelah menyayat leher korban, pelaku mengangkat baju korban dan melepaskan celananya, lalu menodai tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. Setelah melakukan aksinya itu, pelaku mengambil ponsel milik korban dan kembali lagi ke kosannya. Di dalam interogasi, pelaku mengaku pada awalnya pelaku ini hanya ingin janjian untuk berkencan, tidak ada rencana untuk menodai korban. Namun, hasrat dari pelaku ini muncul ketika selesai jalan-jalan yang pada akhirnya pelaku nekat melakukan aksi kejinya itu yang berakhir dengan pembunuhan. Ketika ditanya mengenai alasan dari pelaku membawa belati, pelaku mengaku jika pisau belati itu biasa dibawa oleh pelaku untuk mendaki gunung dan pelaku membelinya melalui online. Setelah ibu korban dikonfirmasi jika pelaku sudah tertangkap, ibu korban ini mengaku tidak mengenal sosok pria tersebut. Pria itu berbeda dengan pria yang pernah dikenalkan oleh Siti kepada ibunya. Walaupun begitu, Rohmatun merasa lega lantaran pelaku yang sudah menjadi buron selama 1 minggu ini akhirnya berhasil tertangkap. Rohmatun pun mengatakan pelaku pembunuhan atas putrinya pantas mendapatkan hukuman mati sebagai ganjaran setimpal. Dari penangkapan tersebut, pihak kepolisian pun mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pisau belati berwarna biru hitam. Akibat perbuatan kejinya itu, pelaku dikenai pasal 338 KUHP, pasal 285 KUHP, dan pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup. Guys, inti sari dari kisah ini, selalu waspada dalam perkenalan melalui sosial media, terlebih belum mengetahui latar belakangnya. Semoga saja korban diampuni segala dosanya dan mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?